Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IMTV. Senang sekali saya Arina Lakfauziah bisa menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke Sobat IMTV, setelah sekian lama kita tidak berjumpa kembali ya dalam program unggulan kita yakni Nyaman. Karena kemarin kita bertemu di program Mahasiswa Berdakwah, kemudian kita juga sama-sama menjalani ujian tengah semester. Dan sekarang kita kembali lagi tentunya dengan mengundang narasumber yang memberikan banyak inspirasi, banyak motivasi, serta akan banyak memberikan insight kepada kita semua Sobat IMTV. Dimana kemarin kita sudah mengundang salah satu seorang mahasiswa yang kali ini tentunya juga tak kalah hebatnya, tak kalah kerennya, dan kita akan sambut sama-sama narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, kita nanti akan ngobrol santai ya Kak ya. Dan ini saya manggil Kak, Mas atau gimana? Bebas sih. Oh bebas, oke. Oke, selain Mbak ya. Oke, kita panggil Kak aja ya. Jadi ada istilah nih Kak yang namanya tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya para Sobat IMTV nih bisa mengenal narasumber kita kali ini yang tentunya sangat hebat ya Sobat IMTV, dan siapa tahu nanti akan ada yang sayang sih ya. Nanti bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo Sobat IMTV, saya Ubaidillah Rahim, Direktur Utama UKK FMIB Madura, Prodi Akuntansi dan semester 4. Oke Sobat IMTV, narasumber kita kali ini adalah Direktur Utama UKK FPM-FEB IAIN Madura. Tentunya nantinya dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang FPM-FEB, nggak mungkin tentang masa depan kita. Oke, ini bercanda ya Kak ya, karena supaya kita tidak tegang dalam beberapa menit ke depan. Karena menurut saya ini Kak, pembahasan kita kali ini akan sangat menarik, karena kita akan membahas salah satu kegiatan mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang ruang lingkupnya adalah fakultas, yakni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang kebetulan narasumber yang kita undang adalah direktur utamanya langsung Sobat IMTV. Jadi kita nanti akan sama-sama mengupas, sama-sama mengulik tentang FPM-FEB IAIN Madura. Nah, karena kan kita akan mengenal dulu nih Kak, siapa tahu kan Sobat IMTV yang ada di kampus atau yang ada di rumah ini masih belum tahu terkait apa itu sih FPM-FEB IAIN Madura. Mungkin Kakak bisa memberikan penjelasan terkait organisasi itu. Oke, terima kasih. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada KMDV yang sudah bersedia ataupun mengundang saya dalam program Nyaman ya Kak. Iya benar, Nyaman Kak. Dalam program Nyaman. Karena saya dari UKK FMFEB, tentunya kita akan membahas ke depan terkait UKK FMFEB Madura. Nah, maka dari itu saya memberikan penjelasan sedikit dari UKK ya. Nah, UKK itu sendiri, UKK FPM-FEB IAIN Madura. UKK itu singkatan dari Unit Kegiatan Khusus, FPM Forum Pengembangan Mahasiswa, FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura gitu. Nah, terkait UKK FPM-FEB IAIN Madura, ini merupakan organisasi yang ada ataupun organisasi khusus untuk mahasiswa internal di FEB IAIN Madura. Jadi memang FEB ini dikhususkan kepada mahasiswa yang ada di ruang lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena memang dari namanya aja Forum Pengembangan Mahasiswa FEB IAIN Madura. Oke, terus Kak, gimana terkait FEB IAIN Madura secara lebih dalam nih? Kalau terkait UKK FMIB Madura itu lebih banyak ataupun fokusnya terhadap pengembangan keilmuan ataupun prestasi-prestasi dari UKK itu tersendiri ataupun anggota dari UKK itu tersendiri Kak. Karena kalau kita mau melihat dari sejarahnya berdirinya UKK FMIB itu tersendiri adalah UKK ini berdiri dari keresahan mahasiswa yang ada di FEB. Nah, keresahan tersebut itu diawali pada tahun 2015. Itu ada sekumpulan 5 orang mahasiswa. Tentunya itu merupakan bentuk dari keresahan mahasiswa tersebut, di mana 5 mahasiswa tersebut mempunyai keresahan bahwasanya mahasiswa FEB dulunya itu krisis intelektual terkait ekonomi syariah.
Oke. Di situ mereka mempunyai inisiatif untuk mengadakan kajian rutinan. Itu 5 orang Kak di masjid kampus. Nah, dari kesan tersebut mereka membentuk namanya awal pembentukan UKK FMB itu tidak langsung ataupun tidak langsung mata-mata bernama UKK FPM Kak. Akan tetapi ada sejarahnya juga. Nah, pertama itu dibentuk dan juga namanya itu awalnya pertamanya itu dinamakan IMES, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Syariah Kak. Oh, berarti dimulai dari program studi ekonomi syariah. Ikatan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Kenapa dikasih nama IMES? Karena memang ruang lingkupnya ataupun ruang pembahasannya ataupun fokusnya itu ekonomi syariah itu lebih kompleks, dalam artian semua prodi ataupun semua pembahasan terkait ekonomi syariah itu masuk, entah dari akuntansi, manajemen dan juga perbankan Kak. Oke. Nah, dimulai dari situ setelah pada tanggal 12 Agustus 2015, tahun selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2016 itu dari mahasiswa apapun UKT ini diubah menjadi namanya itu diubah menjadi Kasis Tain Pamapaksanta. Berarti apakah ruang lingkupnya sekampus Kak? Karena kan KC, STAI, Pamekasan. Karena memang ruang lingkupnya itu sebenarnya gini Kak, TPI UTK itu merupakan nama khusus untuk di kampus kami. Karena memang organisasinya kami itu banyak ataupun ada di banyak universitas lain. Nah, namanya itu kalau di luar itu kami dikenal dengan namanya KC. Ya, KC. Kelompok Studi Ekonomi Islam. Kelompok Studi Ekonomi Islam. Jadi ada beberapa KC-KC yang ada di universitas lain. Nah, tentunya di KC-KC tersebut dari berbagai universitas itu beda-beda. Nah, untuk di FPM ataupun di YIN itu dikasih nama KC UKK FMIB Madura. Oke, jadi itu ya Sobat IMTV, kita sudah tahu nih sejarahnya bahwa ternyata organisasi ini dimulai dari keresahan para mahasiswa pada tahun 2015 bahwa minim intelektual gitu, dan terbentuklah UKK FPM FEBI supaya bisa mengasah keterampilan dari para mahasiswa FEBI YIN Madura, utamanya tentang ekonomi syariah. Karena kan memang kenapa ini dikhususkan, karena pembahasannya tentunya meliputi atau ruang lingkupnya seputar ekonomi syariah gitu ya Kak. Nah, maka dari itu yang memang boleh masuk di organisasi ini tentunya adalah anak-anak FEBI yang memang menggeluti di bidang itu. Wah, ini akan memberikan insight baru nih Sobat IMTV, karena siapa tahu nih ada Sobat IMTV yang dari FEBI YIN Madura tapi belum bergabung di UKK FPM, boleh banget join ya Kak ya. Itu kalau itu memang boleh banget Kak. Oh, boleh banget. Kami sudah menunggu kalian, terutama bagi mahasiswa baru angkatan 25 ya Kak, yang sudah bentar lagi akan masuk kampus. Ya. Oke, jadi para Sobat IMTV yang kali ini nonton mungkin yang sudah keterima SPAN atau mandiri prestasi atau bahkan yang ingin mendaftar di jalur MPTKIN di ruang lingkup FEBI YIN Madura, boleh banget nanti join di organisasi ini. Jadi nanti akan langsung dibimbing oleh direktur utamanya ya untuk sama-sama belajar terkait ekonomi syariah. Oke, pembahasan ini semakin menarik ya Kak, karena saya juga mendapatkan banyak wawasan baru nih tentang ini. Dan memang ini nih yang menarik juga sebenarnya, karena biasanya ya Kak, ormawa-ormawa yang ada di kampus ini biasanya yang mengetua itu namanya adalah ketua umum. Nah, kenapa sih UKK FPM FEBI YIN Madura ini justru memberikan nama yang berbeda gitu istilahnya? Kenapa direktur utama gitu? Apakah memang ini menjadi sebuah ciri khas atau ada filosofinya nih Kak? Terkait penamaan direktur utama itu memang kalau kita lihat dari sejarahnya, itu yang awal-awal ataupun mereka itu membentuk organisasi yang dari IMES menjadi KC, yang IMES menjadi KC STAIN, itu bermula dari mereka itu yang 5 mahasiswa tersebut itu mengikuti perjalanan di UTN. Namanya itu KC Service. Nah, dari situlah dari 5 orang tersebut mempunyai pandangan ataupun mencontoh dari segala aspek yang ada di kasus service tersebut. Nah, maka dari itu penamaan tersebut mungkin menjadi gambaran dari kasus service itu tersendiri. Dan juga Kak, apalagi penamaan divisi ataupun
itu kan kalau Ormawa ya ataupun organisasi dari setiap bidangnya ataupun dari setiap program kerja yang dilaksanakan itu dibagi-bagi Kak. Iya, ada beberapa divisi gitu. Kalau di organisasi lain itu penyebutannya itu divisi. Oh, divisi jadi kan. kalau di FPM? Kalau di FPM itu sebutannya departemen. Oh, departemen. Maka dari itu karena memang sebutannya dari setiap tupoksi masing-masing itu departemen, maka mereka rasa ataupun kami rasa selaras atau dalam artian penyebutan dari kota umum itu diganti dengan direktur utama. Makanya selaras dengan direktur utama dengan departemen. Oke, jadi itu ya Sobat IMTV. Keren ya namanya karena ini akan jadi sebuah keunikan karena kalau kita dengar organisasi ini ini ketua umumnya, kalau UKK FPM FEBI siapa ketua umumnya? Bukan, direktur utama gitu. Dan juga ada beberapa divisi yang sebutannya adalah departemen. Jadi kayak keren abis sih gitu ya. Saya sebagai anak tarbiyah jadi kayak wah keren nih organisasi ini gitu. Boleh join Kak saya? Nggak boleh ya Sobat IMTV karena memang ini khusus untuk anak FEBI YIN Madura, di note ya. Karena memang fokusnya adalah di ekonomi syariah. Oke Sobat IMTV, menarik ya, kita sudah membahas terkait FPM FEBI. Kemudian juga tentunya tadi direktur utamanya sudah menyebutkan bahwa ada beberapa departemen gitu. Dan tentunya di beberapa departemen itu akan ada program kerja. Namanya juga program kerja Kak? Tetap sama. Nggak ada penyebutan baru ya. Ini akan ada program kerja yang akan dijalani oleh beberapa departemen. Saya hampir saja menyebutkan divisi nih Kak. Jadi ada beberapa program kerja yang akan dijalani oleh departemen di UKK FPM FEBI YIN Madura. Dan apakah program kerjanya ini Kak ada hal satu keunikan gitu nih Kak daripada beberapa organisasi yang lain, atau apa yang menjadi fokus utama dari program kerja yang dijalani oleh FPM FEBI? Kalau bicara tentang program kerja ataupun fokusnya di mana, maka memang fokusnya di FM ini lebih ke ranah kaderisasi dan juga keilmuannya, di mana nantinya kami itu sebagai, kalau dari saya ya, sebagai pengurus kita bisa memberikan edukasi, memberikan pelatihan, memberikan tantangan baru ataupun pengetahuan baru terhadap anggota. Gimana caranya mereka dalam ataupun berkontribusi mengikuti organisasi FPM bukan hanya mencantumkan namanya saja, akan tapi juga mengeksplor diri mereka sebaik mungkin, memanfaatkan organisasi FM ini untuk menjadikan mereka itu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya Kak. Oke, gitu. Di note ya Sobat IMTV, eksplorasi. Jadi nggak cuma masuk di organisasi ini kemudian hilang begitu aja gitu. Jadi apa yang ada di UKK FPM FEBI untuk mahasiswa FEBI ini harus benar-benar mereka manfaatkan gitu, karena dari pengurus aja emang fokusnya adalah bagaimana mengembangkan para kadernya gitu ya Kak. Dan tentunya ini fokusnya ini kemana Kak? Maksudnya pengembangan yang ingin diberikan di para mahasiswa FPM FEBI, apakah hanya dalam ruang lingkup mengembangkan kemampuan mereka dalam hal ekonomi syariah atau hal-hal yang lain nih gitu? Kalau terkait pengembangan kan itu sudah teridentik ataupun sesuai dengan namanya Kak, FPM, Forum Pengembangan Mahasiswa. Maka dari itu kami dari FPM ataupun UKK itu memberikan wadah bagaimana dari kita mengeksplor tadi kan ya, sudah dibahas. Maka dari itu memang pertama karena kita fokusnya itu lebih ke ekonomi, kita juga harus mengembangkan ilmu mereka untuk lebih paham, untuk lebih baik, untuk lebih bukan hanya sekedar mengenal teorinya saja, akan tapi implementasinya juga. Nah, tentunya di ekonomi syariah. Kedua, bukan hanya di tatanan ekonominya, akan tapi juga kami mengembangkan soft skill ataupun hard skillnya mereka. Juga ada memang program kerja itu ada yang namanya diklat karya tulis ilmiah. Maka dari itu kami juga memberikan wadah untuk para anggota tentunya bagaimana caranya mereka itu membentuk ataupun mempunyai jiwa-jiwa kepenulisan Kak. Wow, gitu. Keren banget ya. Dikti ya Kak. Namanya dikti. Diklat karya tulis ilmiah. Diklat karya tulis ilmiah. Ini kan penting banget ya Kak. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa tentunya pengen banget nih nanti lulus tanpa skripsi gitu, bisa lulus lewat jalur artikel. Dan saya rasa adalah ini merupakan bentuk wadah dari FPM untuk bisa mewujudkan hal itu. Kalau saya join diktinya aja nggak boleh Kak? Aduh. Maksa ya, agak maksa ya Sobat IMTV. Gak apa-apa kalau di eksternal mungkin mau ikut, tapi bayar. Oh, ada fee-nya ternyata. Jadi karena untuk mahasiswa non FEBI ini ada biaya tambahan khusus ternyata ya Sobat. Jadi yang FPM FEBI atau yang dari luang lingkup
Feby harus benar-benar memanfaatkan ini gitu. Jadi kalian bisa benar-benar belajar gimana caranya untuk bisa menulis tadi. Oke, terkait proker nih Kak, saya masih penasaran gitu kan, karena program kerja dari FPM Feby YIN Madura pasti memiliki program kerja yang besar, yang banyak gitu ya. Tadi juga direktur utamanya ini juga memberikan penjelasan bahwa selain belajar teori, ada implementasinya juga nih gitu. Mungkin apa sih program kerja yang benar-benar bisa mengimplementasikan itu, atau serangkaian program kerja dari FPM Feby ini apa aja Kak? Kalau terkait serangkaian program kerja kan memang dari satu organisasi tersebut pastinya bukan hanya mempunyai satu program kerja, tapi melainkan ada banyak rentetan program kerjanya. Nah, terkait apa saja program kerja yang kita laksanakan selama satu periode itu tadi kan sudah disebutkan ya, ada dikti, diklat dunia, dan juga nanti sebelum jadi kepengurusan itu ada dikpam, diklat kepemimpinan, dan ada juga mahasiswa baru yang mau ikut ataupun mau berkontribusi aktif di organisasi kami itu ada yang namanya DER Kak, Diklat Ekonomi Rabani. DER, Diklat Ekonomi Rabani. Kemudian Ekonomi Rabani. Kemudian ada juga, nah ini Kak yang menarik, kita sudah memasuki ataupun melaksanakan program kerja yang sangat besar Kak di FPM. Namanya itu Dismaulidia. Dismaulidia itu merupakan rangkaian program kerja dari kami, dari FPM, itu sebagai bentuk ataupun sebagai rasa syukur kita untuk merayakan hari ulang tahunnya kami Kak, kayak gitu. Jadi ulang tahunnya FPM ya, sudah yang keberapa Kak? Kalau sekarang Dismaulidia itu sudah masuki ke-8 Kak. Sudah ke-8, udah lama sekali ya organisasi ini. Berarti ada banyak nih Sobat IMTV yang mau join, ada diklat kepenulisan, bahkan ada kepemimpinan, ekonomi rabani, dan juga banyak sekali nih yang bisa kalian explore kalau kata dirutnya nih. Dan juga sekarang mereka lagi sekarang lagi melaksanakan program yakni yang bernama Dismaulidia, yakni serangkaian acara rasa syukur ya atas hari ulang tahunnya yang ke-8. Nah, untuk Dismaulidia ini Kak, apa saja sih rangkaian acaranya? Oke, sekalian saya sepil ya, karena memang kita sudah masuk ataupun sudah melaksanakan Dismaulidia. Terkait rentetan acaranya ataupun rentetan agendanya, itu kemarin sebenarnya di tanggal 19 kemarin Kak, Senin. Itu kemarin banget nih? Iya, kemarin banget. Ya, kita sudah melaksanakan opening sekaligus diskusi publik Kak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga waktu sekarang kita sudah juga membuka Entrepreneur Festival, atau yang lebih gampangnya disebut itu Bazar Kak. Bazar UMKM. Bazar UMKM. Itu dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Oke. Selanjutnya kami juga mengadakan agenda ataupun acara seminar nasional. Nah, setelah seminar nasional kami juga membuka lomba-lomba sih Kak. Kalau terkait lomba-lombanya memang kami sudah membuka dari bulan April Kak, bulan April, dan sekarang sudah hamin beberapa hari penutupan. Berarti udah lama ya Kak ya? Sudah lama. Dan itu terkait pelaksanaannya, kalau lomba-lomba tuh Kak, lomba-lomba itu kan ada beberapa cabang lomba. Ada yang namanya Olimpiade Ekonomi Islam, ada juga karya tulis ilmiah, bisnis plan, dan juga ada tausiah ekonomi Islam. Gitu, terkait lomba-lombanya. Nah, terkait siapa saja sih yang bisa ikut dari ini nih yang penting nih gitu. 4 cabang lomba tersebut. Kalau di Olimpiade Ekonomi Islam Kak, memang kami hanya fokuskan terhadap organisasi mahasiswa di Feby saja. Di Feby YIN Madura. Kenapa demikian? Karena di Olimpiade Ekonomi Islam itu merupakan cabang lomba yang sekiranya ataupun dibandingkan dengan cabang-cabang lomba yang lain sepertinya lebih mudah untuk diikuti. Maka dari itu sebenarnya Olimpiade ini maunya difokuskan terhadap anggotanya saja Kak. Karena yang saya katakan tadi, kita bukan hanya memberikan teorinya saja, tapi ada juga prakteknya. Ya, praktek ataupun implementasi. Nah, disitulah anggota itu berperan untuk mengimplementasikan terhadap ilmu yang sudah didapatkan, kayak gitu Kak. Makanya dikasih
Olimpiade Ekonomi Islam. Apakah mereka itu mau untuk mengembangkan sehingga mereka tertarik untuk mengikuti lomba Olimpiade Ekonomi tersebut. Nah, itu yang pertama kenapa kami memutuskan hanya di FIBI saja. Terus kedua, kalau kita memaksakan untuk lebih difokuskan pada anggotanya saja, itu kami rasa tantangan terbesarnya ataupun tantangan dari anggota untuk mengikuti hal tersebut masih belum masih belum kerasa gitu ya Kak, karena kayak cuma ruang lingkupnya FPM FEBI aja. Maka dari itu kami kembangkan sedikit terhadap FEBI YIN Madura. Nah, untuk lomba-lomba yang lain Kak, apakah untuk FEBI YIN Madura saja? Terkait lomba-lomba yang lain, terkait ada 3 cabang lomba ya Kak, ada Tausiah, ada BP dan juga ada KTI. Itu seluruhnya tingkat nasional Kak. Oh, jadi siapa aja boleh ikut? Siapa aja boleh Apakah ikut. hanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja? Tidak. Oh tidak, Ya. jadi semuanya boleh ikut Boleh nih. ikut. Saya boleh ikut nih Kak? Boleh banget. Dan kalau itu boleh ikut Kak. Oh, jadi kalau yang ini boleh ikut nih Sahabat MTV. Jadi Sahabat MTV yang mungkin tadi kok pembahasannya hanya untuk para mahasiswa dari Ekonomi dan Bisnis Islam aja gitu. Aku yang dari Fatar, yang dari Fasya, dari FAUD, apa kabar? Nah, ini nih para Sahabat MTV, info penting, ada lomba yang skalanya nasional yang bisa kalian ikuti. Ya, betul. Mungkin dari FAUD ingin ikut yang Tausiah gitu ya Kak, boleh banget. Nah, ada juga yang LKTI dan juga Business Plan. Dan menarik tadi Sahabat MTV bahwasanya ya ini bentuk implementasinya dari para pengurus UKK FPM FEBI dengan cara memberikan sebuah perlombaan kepada para mahasiswa FEBI, yakni Olimpiade Ekonomi, Olimpiade Ekonomi Islam. Ya, betul. Dan tentunya ini merupakan bentuk yang diberikan oleh UKK FPM FEBI, bentuk implementasinya sekaligus untuk mengasah keterampilan mereka yang nantinya bisa menjadi prestasi nih. Betul. Gitu. Dan menarik sih Kak, kalau nanti misal banyak yang menang dari FPM FEBI, ini akan menjadi sebuah prestasi. Wah, ternyata anak-anak FPM berprestasi gitu. Menarik sekali. Ya, memang hal itu yang sangat kami harapkan ya. Memang sebagai penunjang mereka ataupun sebagai manfaat kepada mereka, karena kita juga sebagai mahasiswa mungkin ya kalau bisa juga mengembangkan dirinya untuk mengikuti agenda-agenda yang lain yang tidak hanya fokus pada prodinya ataupun mata kuliahnya tersebut, tapi juga ada pengembangan lain gitu. Oke, ini ya Sobat MTV, khususnya anak FPM FEBI YIN Madura sudah ada pesan nih dari Direktur Utama kalian. Nah, kita sudah banyak membahas nih Kak tentang FPM FEBI YIN Madura, dan Kakak tentunya selain menjadi Direktur Utama juga menjadi seorang mahasiswa. Itu nggak boleh lupa ya Kak ya, karena ini merupakan bentuk hal yang memang kewajiban utama yang harus kita jalani. Nah, ini Kak yang paling menarik karena sekarang minat organisasi mahasiswa itu sangat rendah, yang mungkin Kakak rasakan gitu ya sebagai salah satu pengurus di FPM FEBI. Oh salah, bukan salah satu pengurus, Direktur Utama. Oke. Dan Sama tentunya juga mengurus sih, Mbak. Oke. Karena juga Direktur Utama mengurus ya. Oke, kita lanjut nih Kak. Nih, ini nantinya apa sih, bagaimana sih tips dari seorang Direktur Utama, dari seorang ketua gitu ya, bagaimana cara untuk bisa balance nih antara kehidupan mahasiswa dan kehidupan di organisasi gitu. Jadi ini kita akan membahas time itu ya, Time management, ini yang menjadi penting nih gitu. Time management. Sebenarnya terkait time management ataupun bagaimana caranya kita yang fokusnya yang seharusnya itu sebagai mahasiswa tapi juga dialihkan sebagiannya itu kepada organisasi, kita itu tergantung bagaimana caranya kita mengatur waktunya, kembali kepada dirinya kita masing-masing. Nah, tentunya itu yang menjadi poin penting pertama, bagaimana caranya kita mengatur waktunya, bagaimana caranya kita membagi waktu. Kita kapan nih mau fokus kuliah, kita kapan nih mau fokus pada organisasi. Itu kembali pada diri kita sendiri. Nah, kedua, terkait salah satu tips untuk kita mengimplementasikan ataupun memberikan time management tadi, kita juga harus mengatur ataupun bisa kita catat Kak. Nah, kita memberikan catatan kecil nih jadwal kita hari ini gitu kan. Ya. Misal besok nih kita mau ngapain, nah nanti malam kita bisa nyatet Kak. Ya bisa kayak gitu. Oh sekarang waktunya misal ngerjain tugas tanggal sekian
ada tugas, Oke. tanggal sekian ada kegiatan Kegiatan organisasi. Nah, tanggal sekian saya harus belajar nih untuk mata kuliah besok. Oke. Nah, jam sekian saya besok ada kegiatan organisasi kayak gitu. Jadi itu ya Sobat IMTV, salah satu caranya adalah dengan mencatat apa yang menjadi agenda dari kita gitu kan. Jadi misal nih agenda besok ada tugas, ada presentasi, kemudian ada kegiatan organisasi, kita bisa catat nih dari malamnya ya Kak ya, supaya kita nanti tertata, teratur untuk hal-hal yang ingin kita lakukan. Berarti Pak Dirut Utama, Pak Direktur Utama, berarti Direktur Utama ini mencatat setiap hal yang ingin dilakukan untuk keesokan harinya, itu yang menjadi tipsnya ya Kak ya. Ya, tapi catatan-catatan tersebut kalau kita hanya mencatat Kak, tapi tidak implementasikan, itu kan cuma saja. Itu masalah ya. juga. Ya. Catatnya Nah, rajin, ya. implementasinya nggak ada gitu. Nah, salah satu untuk menghindari ataupun salah satu cara untuk menghindari tersebut, kita ketika sudah mencatat, maka kita harus cross check ulang. Misal nih, kita mencatat sekarang, maka nanti malam kita cross check apa yang akan kita laksanakan besok. Nah, semisal itu sudah mau mendekati, maka kita langsung laksanakan, ataupun bisa dilaksanakan ketika kita sudah mencatat, maka kita harus tahu apa yang akan dimulai duluan. Oke. Nah, kalau kita harus menunda ataupun kita sudah mencatat, tapi kita harus menunggu besok untuk dicek, takutnya nanti pas kebablasan ataupun kelupaan. Jadi itu yang gitu. penting ya. Yang paling penting sebenarnya bukan nyatetnya, tapi jangan menunda. Kayak Itu gitu. yang paling penting ya Betul, untuk betul bahkan untuk saya gitu. Ya. Takutnya nanti catatnya aja yang paling rajin sudah sampai berlembar-lembar, tapi ternyata ya udah yang penting udah dicatat. Nanti kerjaannya sebulan lagi aja gitu. Itu nggak lucu ya Sobat IMTV. Apalagi pas pekerjaannya nanti pas mepet-mepet. Pas mepet-mepet deadline mahasiswa mana yang kayak gitu ya, jangan sampai. Sekarang perlu diubah lagi nih, udah ada pesan dari narasumber kita untuk tidak menunda pekerjaan Ya, kita. betul. Nah, ini yang paling penting nih Kak, sebagai seorang yang terjun dalam dunia organisasi, apa sih yang ingin Kak Ubed sampaikan kepada para sobat IMTV yang ada di rumah supaya mereka ini mau untuk terjun ke ruang lingkup organisasi gitu, supaya mereka tidak memiliki sebuah ketakutan untuk bisa terjun di ruang lingkup organisasi apapun itu, baik itu di FPM ataupun organisasi yang lain. Sebenarnya sih Kak, terkait bagaimana kita sebagai mahasiswa bukan hanya ditujukan kepada mata kuliah ataupun prodinya saja, tapi mengikuti agenda-agenda lain, itu tergantung sebenarnya itu sangat penting adalah kembali ke dirinya masing-masing. Ada yang memang mahasiswa hanya fokus di mata kuliahnya saja ataupun prodinya saja. Ada yang memang terkadang ada yang salah juga Kak, ikut organisasi akan tapi pas lebih mengutamakan organisasinya sehingga melupakan kuliahnya. Padahal kesini kan mau kuliah Ya, gitu. Organisasi betul. adalah pendukung gitu Betul, kan, betul. pengembangan yang lain. Tapi utamanya kita tetap harus kuliah tadi. Jadi jangan sampai nih sahabat IMTV yang melihat program nyaman kita kali ini lebih mengutamakan organisasi mereka sampai-sampai kuliahnya terbengkalai, lulusnya di semester 14. Aduh, jangan sampai ya sahabat IMTV. Maka dari itu seperti yang Kakak bilang tadi, kita harus balance antara kegiatan di antara kita sebagai mahasiswa dan juga kegiatan di organisasi. Oke, jadi harus seimbang nih, nggak Ya. boleh berlebihan gitu. Tapi tetap yang utama adalah kuliah kita gitu ya Kak. Nah, terkait pertanyaan yang tadi yang Kakak berikan terkait bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa tidak takut untuk ikut organisasi, itu bagaimana caranya adalah kita sebagai mahasiswa kita harus tahu celahnya kita itu di mana, kekurangannya kita itu di mana. Apakah memang kita benar-benar mau fokus di kuliah saja? Maka dari itu kita memang harus benar-benar belajar untuk fokus ataupun mengembangkan Dirinya di ya, kuliah. dirinya di perkuliahan. Akan tapi ketika kita mau fokusnya bukan hanya fokus di kuliah saja, ingin mengembangkan potensi yang ada di kita ataupun potensi yang sudah ada kan tapi belum dikembangkan. Nah, tentunya organisasi itu hadir Kak untuk memberikan pengembangan, memberikan wadah kepada diri kita masing-masing dalam bisa mengembangkan potensi yang ada. Begitu. Jadi itu ya Sobat IMTV, semuanya kembali kepada prinsip kita sebagai mahasiswa. Jadi gak salah nih untuk para Sobat IMTV yang memutuskan untuk di perkuliahan aja, gak terjun dalam dunia organisasi, karena semuanya ya tergantung tujuan awal kita. Misal di dunia kuliah kalian merasa kurang nih untuk mengembangkan keterampilan, ada organisasi yang menjadi wadah kalian. Ya, Oke, begitu ya Sobat IMTV, sudah banyak insight yang kita dapatkan nih dari Direktur Utama UKK FPM FEB YIN Madura.
Namun kita sebelum mengakhiri sesi program nyaman kita kali ini, kita akan masuk ke statement akhir, yakni sesi quick fire round. Jadi di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada direktur utama dan harus dijawab dengan cepat. Jadi gak boleh mikir-mikir lagi. Dan beberapa pertanyaan ini tentunya nantinya akan bersangkut paut dengan dunia FPM tentunya. Nanti kita tes nih Sobat IMTV, apakah direktur utama FPM Feby benar-benar tahu secara mendalam tentang dunia FPM gitu ya. Oke, kita mulai nih Kak. Bakso atau mie ayam? Bercanda. Jadi ini nanti cuma ini ya Sobat IMTV, kita latihan supaya nggak tegang. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Satu kata untuk FPM Feby YN Madura. Mikir nih Sobat IMTV. Bukan, Mbak. Gimana tuh? Kalau bicara tentang FPM, apalagi cuma satu kata, beribu-ribu kata saya rontakan. Waduh, ya Sobat IMTV ya. Ya para kaderisasi, para pengurus FPM Feby ini direktur utamanya sudah sangat cinta ya ke organisasi FPM Feby. Tapi tetap harus nih Kak, tetap harus satu kata nih. Satu kata untuk FPM Feby YN Madura. Cinta. Oke, cinta. Maknanya sangat dalam ya Sobat IMTV. Satu kata untuk perkuliahan. Semangat aja. Semangat, Ya, semangat. semangat. Oke, kuliah atau organisasi? Dua-duanya. Kuliah atau organisasi? Dua-duanya Kak, karena antara organisasi dan juga kuliah itu sama-sama penting. Oke, jadi sesi quick fire round ini rada gagal ya Sobat IMTV karena memang harusnya direktur utama ini menjawab satu pertanyaan saja. Tapi nggak apa-apa, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Satu kata untuk seluruh mahasiswa YN Madura. Belajar. Belajar. Ya. Betul sekali, satu kata tapi maknanya sangat dalam ya, karena kita kesini baik itu untuk organisasi, untuk kuliah atau mengembangkan prestasi kita, semuanya adalah bentuk kita untuk belajar bersama-sama. Wah, tentunya sudah banyak ya Kak pembahasan kita dan tak terasa sudah beberapa menit ya kita membahas tentang FPM Feby YN Madura. Dan tapi sebelum kita mengakhiri, lagi-lagi mungkin Kakak bisa memberikan closing statement kepada para Sobat IMTV yang ada di rumah. Oke. Mungkin ini jadi penutup ataupun ada pesan untuk kalian semua, tentunya khususnya bagi anggota FPM. Nah, organisasi itu bukan penghambat perkuliahan, akan tapi sebagai penunjang kita sebagai mahasiswa dalam mengembangkan potensi yang kita punya. Maka dari itu jadikan organisasi tersebut sebagai wadah, sebagai pengembangan bagaimana caranya kita mengekspor, bagaimana caranya kita mengembangkan, bagaimana caranya kita memanfaatkan organisasi yang kita ikuti untuk berdampak kepada dirinya kita masing-masing. Kalau kita ikut organisasi hanya mencantumkan nama saja, mending saya rasa ataupun bisa saya katakan tidak harus ataupun keluarlah dari organisasi tersebut, karena memang kalau kita hanya mencantumkan nama, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang ada di organisasi tersebut, seperti itu. Oke, maknanya sangat dalam ya bagi para organisatoris, khususnya kepada para kader dan juga pengurus FPM Feby YN Madura, bahwasanya kata direktur utama atau kata Kak Ubed di sini, organisasi bukan penghalang, organisasi bukan penghambat, tapi organisasi adalah penunjang dan wadah dari segala keterampilan yang kita punya. Jadi ada baiknya kita sebagai mahasiswa yang memang ingin terjun dalam dunia organisasi benar-benar memanfaatkan dan memaksimalkan segala hal yang ada di organisasi tersebut. Begitu ya Kak, kira-kira. Oke Sobat IMTV, itulah dia pembahasan kita ya tentang UKK FPM Feby YN Madura. Dan tadi sedikit saya simpulkan bahwasanya hari ini kita sedang menjalani yang namanya serangkaian acara berupa Dis Maulidiyah, yang ternyata ada beberapa perlombaan yang bisa Sobat IMTV ikuti. Jadi Sobat IMTV yang berasal dari YN Madura atau berasal dari luar YN Madura boleh banget join nih di lomba-lomba yang diadakan. Ada lomba bisnis plan, lomba LKTI, dan juga ada lomba tausiah. Jadi segera daftarkan ya Sobat IMTV sebelum pendaftarannya ditutup. Oke, dan juga para Sobat IMTV di rumah, sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, saya ingatkan kepada Sobat IMTV untuk terus like, comment, share, serta subscribe akun IMTV YN Madura supaya kalian tidak ketinggalan info menarik dari kampus tercinta kita YN Madura. Oke, saya Arina Fauzia serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.